Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu dirahmati Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dihindarkan daripada kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan video saya kemarin, yaitu tentang menghadap kiblat. Boleh hukumnya tidak menghadap kiblat, boleh hukumnya meninggalkan menghadap kiblat. Berarti arti kata tidak menghadap kiblat boleh hukumnya pada dua keadaan, yaitu pada sangat takut, ya, itu pada perperangan, dalam perperangan. Nah, dalam perperangan ini baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, boleh tidak menghadap kiblat gitu. Kemudian musafir, ya. Musafir ini hanya bolehnya para salat sunnah gitu. Salat wajib enggak. Salat wajib harus menghadap kiblat. Nah, jadi pada salat sunnah bagi musafir boleh, ya, atas kendaraan. Kemudian saya lanjutkan. Fali musafiri safran mubahan walau kasiran at-tanafulu saubi, ya, maksudihi. Maka bagi musafir, bolehlah bagi musafir, ya, yaitu perjalanan yang mubah, yaitu yang boleh menurut hukum syariat, yaitu tidak perjalanan yang berbuat maksiat gitu, yang dibolehkan syariat. Walaupun perjalanan itu pendek, dekat gitu, walaupun perjalanan itu dekat, maka disunahkan menghadap ke arah tujuannya. Jadi boleh menghadap ke arah tujuan. Ini tentang salat sunnah gitu, yaitu di atas kendaraan. Kalau berjalan kaki bagaimana? Itu akan dijelaskan itu. Warakibud dabati, dan orang yang mengendarai dabah seperti onta ataupun kuda, nah, itu orang mengendarai dabah, la yajibu alaihi wad'u jubahatihi ala sarjiha mislan. Dan orang yang mengendarai dabah tidak wajib atasnya meletakkan keningnya, jubahnya, yaitu meletakkan dahinya atas pelananya dabah, atas pelananya. Jadi waktu sujud hukumnya tidak wajib bagi orang yang mengendarai dabah meletakkan dahi pada pelana. Arti kata itu isyarat saja gitu. Bal yumiya biruku'ihi wa sujudihi, tetapi mengisyaratkan saja, ya, seseorang akan rukuknya dan sujudnya. Jadi kalau kita mengendarai dabah, melaksanakan salat sunnah, rukuk dan sujud hanya isyarat saja gitu. Wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi, dan
sujudnya adalah lebih rendah daripada rukuknya. Nah, jadi seperti itu pelaksanaannya. Nah, ini tentang salat sunnah, bukan salat wajib. Nah, yaitu bagi orang musafir di atas kendaraan, baik itu mengendarai dabah atau kendaraan lain, disunnahkan menghadap ke arah tujuan. Jadi enggak, kalau tidak menghadap kiblat enggak apa-apa gitu. Disunnahkan menghadap ke arah tujuan kita gitu. Itu pada salat sunnah. Tapi pada salat wajib enggak ya, harus menghadap kiblat. Wa amal masih, dan adapun orang yang berjalan, nah ini berjalan kaki, musafir tapi berjalan kaki, tidak berkendaraan, nah, tidak naik kapal, tidak naik pesawat umpamanya, tidak naik mobil, tidak naik kuda atau naik unta, tapi berjalan kaki ya. Fayutimmu uruku ahu, maka menyempurnakan ia akan rukuknya, wa sujuduhu, dan sujudnya. Jadi kalau orang musafir yaitu berjalan kaki, orang yang berjalan kaki, maka rukuk disempurnakan, rukuk dan sujud disempurnakan, tapi mengharap ke arah tujuan kita gitu. Nah, ini tentang salat sunnah ya, jangan samakan dengan salat wajib gitu, salat sunnah. Jadi kalau kita sudah salat wajib itu, lalu kita melaksanakan sunnah, kalau salat sunnah dikerjakan, nanti kelambatan itu sampai kepada kepada tujuan kita. Boleh saja sedang berjalan salat, tapi rukuk dan sujud harus disempurnakan ya, yaitu bagi orang yang berjalan kaki. Wa yastaqbilul kiblata fihima, dan menghadap kiblat kedua-duanya. Jadi rukuk dan sujud itu harus menghadap kiblat. Gitu. Jadi bagi orang yang berjalan kaki, rukuk dan sujud disempurnakan, dan wajib juga menghadap, dan harus juga menghadap kiblat kedua-duanya, yaitu rukuk dan sujud. Sebab di waktu rukuk dan sujud ini tidak boleh berjalan gitu, tidak boleh berjalan, harus sempurnakan dan menghadap ke arah kiblat, yaitu pada rukuk dan sujud itu. Wala yamsi, dan tidak berjalan ya seseorang illa fiya qiyamihi, kecuali pada berdirinya itu. Jadi waktu berdiri aja kita berjalan gitu. Wa tashudihi, dan tashudnya, yaitu waktu berdiri dan waktu tashud, hanya disitulah boleh berjalan. Itu berjalan ke arah tujuan kita, enggak menghadap kiblat lagi itu. Tapi waktu rukuk dan sujud menghadap kiblat, disempurnakan rukuk dan sujud. Seperti itulah tata caranya salat musafir ya. Jadi boleh tidak menghadap kiblat, yaitu pada dua keadaan, yaitu pada sangat takut, yaitu dalam peperangan ya. Dalam peperangan boleh tidak menghadap kiblat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Tapi kalau dalam perjalanan hanya salat sunnah gitu. Salat wajib harus menghadap kiblat. Salat sunnah dalam perjalanan, di atas kendaraan, boleh menghadap ke arah tujuan kita. Gitu.
Baik itu mengendarai dabah seperti itu pula. Kalau kita bisa menyempurnakan rukuk dan sujud, kita sempurnakan ya di atas kendaraan. Tapi kalau enggak bisa disempurnakan, dengan isyarat saja. Kalau orang yang berjalan kaki, menghadap ke arah tujuannya, tapi pada rukuk dan sujud menghadap kiblat, gitu. Menghadap ke kiblat dan disempurnakan rukuk dan sujudnya itu. Hanya berjalannya pada berdiri dan tasahud. Kemudian selanjutnya akan diteruskan kepada sifat-sifat salat, yaitu